teman. Jadi tidak ada lagi yang meresepkan RPCT 510 3x1. Ini adalah cara yang salah, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi ke channel Damang Sumedi. Terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini, teman-teman ya. Mudah-mudahan video-video yang saya sampaikan buat teman-teman semua dapat berguna dan dapat diterapkan atau dapat diambil manfaatnya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan sedikit berbagi pada teman-teman cara penulisan resep. Tentunya cara penulisan resep obat, teman-teman, bukan cara penulisan resep makanan. Sebenarnya kita kembali ke teori dulu, bahwasannya resep itu apa sih, gitu kan. Jadi resep itu adalah permintaan tertulis dari dokter hewan, dokter gigi kepada seorang apoteker untuk meracik, menyiapkan dan menyerahkan obat ke pasien. Itu sendiri dari pengertian dari resep. Jadi resep itu hanya boleh ditulis oleh dokter. Nah, namun yang sekarang terjadi ini, apalagi di puskesmas, di pelosok-pelosok daerah itu tenaga dokter itu sangat sedikit sekali. Bahkan satu puskesmas itu mungkin hanya satu dokternya, dua paling banyak. Otomatis ini, ini menjadi kekurangan bagi tenaga dokter sendiri, sehingga kewalahan untuk melakukan peresepan obat kepada pasien. Nah, biasanya untuk menyiasati ini sudah diatur juga dalam peraturan, juga sudah diatur bahwasannya resep ini boleh didelegasikan kepada siapa? Kepada seorang tenaga kesehatan, baik itu perawat yang sudah senior, yang sudah kompeten, mungkin sudah banyak pengalaman, sudah malang melintang, sudah sering ikut dokter, mendampingi dokter dalam peresepan obat. Ini harus tiap kasus harus dikonsultasikan dengan dokter. Ini sudah diatur, teman-teman, jadi sah-sah saja. Kalau di puskesmas mungkin teman-teman, dokternya mana sih, kadang ini sih ya, sebenarnya nggak masalah teman-teman. Mereka juga sudah dilatih, sudah didelegasikan, dan juga ada SK-nya untuk merasakan obat buat teman-teman semua. Namun ada sedikit mungkin di sini saya hanya sekedar mengingatkan, teman-teman ya. Saya hanya sekedar mengingatkan gimana sih cara penulisan resep yang benar. Mungkin teman-teman yang pendelegasian ini sedikit lupa atau sedikit terlupa tentang cara penulisan resep. Jadi di sini saya akan sedikit berbagi, mudah-mudahan yang saya bagikan ini bisa berguna, karena sebenarnya kami farmasi atau kami apoteker, waktu pada saat menerima resep itu ada 3 poin penting atau 3 bagian yang harus kami cek dari resep tersebut. Yang pertama itu ada screening administrasi, screening farmasi, dan yang ketiga itu screening klinis. 3 bagian itu yang harus kami pastikan dulu sebelum kami menyiapkan obatnya dan nanti kami serahkan ke pasien. Oke. Di sini saya punya buku ilmu meracik obat. Ini buku yang sangat legend sekali, teman-teman. Semua orang farmasi pasti punya ini. Dan sini ada kertas kosong, dan sini ada salinan resep. Nah, kalau untuk salinan resep ini tugasnya apoteker, teman-teman ya. Jadi di sini saya akan berbagi pada teman-teman sedikit kita mengulas tentang resep. Oke, resep itu kurang lebih hampir sama seperti ini. Ini karena saya tidak ada contoh resep, teman-teman ya. Jadi kurang lebih sama seperti ini, namun ada sedikit perbedaan. Oke, ini kita ibaratkan ini resep, teman-teman ya. Kita ibaratkan ini resep. Jadi resep itu ada 6 bagian. Yang pertama yaitu inskripsio. Jadi inskripsio itu meliputi bagian dari kop resep. Jadi di sini kop resep itu ada nama tempat praktek atau nama dokternya beserta SIP beserta nomor telepon dokter, dan di sini juga ada tanggal. Nah, ini masuk bagian dari inskripsio. Nah, setelah itu bagian kedua itu ada invokasio atau invokasio itu instruksi, teman-teman ya. Jadi di sini resep itu ada R. Nah,
R ini termasuk bagian dari invokasi. Jadi resep itu wajib menggunakan instruksi R. R ini apa sih artinya? R ini artinya ambilah. Jadi seandainya teman-teman meresepkan di sini R paracetamol 500 mg tab 10 S3DD1, wajib kalau untuk masuk resepnya kedua wajib juga buat lagi resep tanda R di sampingnya. Misalnya cetirizine Simtab S1DD1. Nah, jadi untuk yang poin kedua itu ada invokasi wajib membubuhkan huruf R atau tanda R pada awalan sebelum kita melakukan peresepan. Nah, yang kedua itu ada preskripsio, itu adalah instruksi yang di sini. Isinya di ini. Jadi wajib R, setelah R tadi kita wajib menuliskan ini. Ini tuh harus wajib dituliskan dan ini harus lengkap teman-teman ya. Jadi harus lengkap, harus paracetamol 500 mg tablet 10 S3DD1 3 kali sehari 1 tablet, garis bawah menandakan satu instruksi selesai dan diparaf di ujungnya. Sama lagi untuk resep kedua yaitu cetirizine tablet 10 S1DD1 1 kali sehari 1 tablet, menandakan di garis menandakan resep itu selesai dan diparaf di ujungnya. Itu adalah bagian preskripsio. Wajib teman-teman, jadi tidak ada lagi yang meresepkan R PCT 510 3 kali 1. Ini adalah cara yang salah teman-teman ya. Mungkin teman-teman ingin cepat atau ingin apa, sebenarnya tidak boleh. Kami farmasi paham akan ini, ngerti kami maksudnya apa 3 kali sehari 1 tablet. Namun untuk aturannya sendiri, untuk cara penulisan sendiri, ini adalah cara yang salah. Jadi untuk kedepannya kita sama-sama berubah, sama-sama memperbaiki supaya lebih sesuai dengan aturan dan lebih sesuai dengan tatanan yang sudah diatur. Oke, selanjutnya yang bagian ketiga itu ada signatur. Nah, di signatur ini ada bagian teman-teman. Nah, signatur itu ini. Tadi kalau bagiannya preskripsi tadi adalah nama obat, dosis, dan jumlah. Sedangkan di yang ketiga itu ada signatur. Signatur itu ada instruksi. Nah, instruksi itu wajib S1DD1 atau S3DD1, ataukah yang satu suwe untuk obat luar, itu harus jelas apakah obat tetes S3GTT1. Nah, itu harus jelas teman-teman instruksinya seperti apa. Ini adalah signaturnya. Dan yang ketiga itu yang kelima yaitu ada subskripsio. Subskripsio itu ada paraf teman-teman. Jadi setelah selesai membuat dia harus bagi paraf. Paraf siapa? Ya kalau untuk resep otomatis ya paraf dokternya, paraf si penulis resep. Di sini adalah dokter. Nah, kita paraf. Nah, kalau perlu ada stempel basah, masukkan stempel basahnya. Masukkan stempel basahnya, masukkan nomor SIP-nya di sini. Nah, oke. Selanjutnya itu yang terakhir adalah pro. Nah, pro ini penting, pro-nya artinya untuk. Jadi pro ini berisi apa? Data pasien. Misalnya pro Tony, seandainya. Habis itu alamat. Habis itu umur. Setelah itu apa lagi teman-teman? Nomor HP mungkin. Nah, ini bagian yang sangat penting karena apa? Biasanya kalau pasien itu dewasa, biasanya juga membuatkan tuan atau TN atau enggak nyonya NG. Ini berarti pasien menandakan dewasa. Kalau seandainya pasien anak-anak, seandainya kita pasien anak-anak Siska, seandainya Siska, umurnya berapa? Kalau seandainya teman-teman lupa buat umur, kalau pasien cuma 1, 2, oke lah, bisa kita panggil pasiennya si A, si B. Kalau pasiennya banyak, kalau kita manggil ulang kan membutuhkan waktu. Jadi kalau saya biar cepat tertangani dan kami pun farmasi atau apoteker kami langsung bisa. Oh ini pasiennya anak-anak ini. Oh ini pasiennya dewasa. Nah, silakan teman-teman hubungkan umur 2 tahun kah, 3 tahun kah, 4 tahun kah. Alamatnya harus lengkap, nomor HP-nya juga harus lengkap. Alamatnya seandainya Rokan seandainya atau Riau itu besar Ujung Batu karena dari saya Ujung Batu. Nah, kalau pasien, jadi saya minta buat teman-teman kalau meresepkan untuk resep anak ini teman-teman,
resep-resep anak itu alangkah baiknya dicantumkan berat badannya. Nah, berat badannya kita contoh sini sebenarnya berat badannya saatnya sini pro di sini ada Adi seandainya Adi, alamat Ujung Batu, umur 9 bulan seandainya, nomor HP orang tuanya teman-teman ya 08 sekian. Nah untuk 9 bulan ini otomatis anak itu kan ada yang normal, ada yang apa, dan ada yang berbeda teman-teman. Kita tambahkan umurnya, beratnya di sini seandainya 12 kilo, ini 9 bulan. Rata-rata anak 9 bulan berapa sih beratnya? Kok 12 kilo? Salah, bukan 12 kilo teman-teman ya. Kalau 9 bulan berarti biasanya kurang lebih kita buat 6 kilo seandainya. Atau tuh umur 6 bulan itu berapa sih? Atau 9 bulan berapa? Karena seperti ini teman-teman ya. Kenapa saya pengen resep itu ada berat badannya kalau untuk anak umur di bawah 2 tahun, karena biasanya kalau untuk pengobatan anak umur 2 tahun ke atas, 6 tahun ke atas, atau dewasa itu sediaannya banyak beredar atau sediaannya mudah kita dapatkan atau sudah tersedia. Sementara kalau untuk anak-anak di umur 0 bulan sampai 2 tahun ini butuh perhatian khusus. Biasanya obat-obatnya kalau biasa harus di drop dulu. Kalau seandainya puyer harus dipuyer dulu, otomatis ini harus ada berat badannya supaya kalau seandainya obat itu tidak tersedia sesuai yang diminta. Contoh, kalau untuk anak-anak biasanya pakai drop, resipe paracetamol drop S3 DD 1 0,8 mili. Seandainya gitu. Kita paraf. Nah, di sini resep dokternya diminta ini, yang diminta. Otomatis di sini harus ada pro, ACI misalnya namanya, alamat, Ujung Batu, umur 1 tahun, nomor HP, bla bla bla. Di sini saya sarankan teman-teman silahkan bubuhkan berat badannya. Berat badannya saatnya 1 tahun itu, kalau 1 tahun sekitar berapa kilo ya? 8 kilo kita saatnya. Kita ibaratkan 8 kilo teman-teman ya. Nah di sini kalau seandainya sediaan paracetamol drop ini tidak tersedia di apotek, kami pihak farmasi atau kami apoteker bisa mengkonversikan atau merubah atau mensubstitusi dengan sediaan lain. Seandainya mungkin sediaan sirup yang botol itu kami ukur sediaannya atau kami takar dosisnya atau kami buat dalam sediaan gerus, otomatis sesuai dengan umur dari berat badan. Jadi kalau seandainya di sini sudah tertera, kalau seandainya tidak ada paracetamol drop yang sesuai dengan dosis itu ini, kita bisa rubah atau kita bisa mengkonversikan, bukan merubah teman-teman ya. Kalau seandainya farmasi atau apoteker itu tidak bisa merubah obat tanpa persetujuan dokter, namun mengkonversikan penyesuaian dosis itu masih dibolehkan. Jadi seandainya paracetamol drop tidak ada, kita ada paracetamol sirup. Nah, paracetamol sirup itu berapa sih dosisnya? Paracetamol sirup kan 100 mg per 5 mili. Nah, supaya sesuai dengan 0,8 mili ini berapa sih? Otomatis kami harus hitung lagi dengan rumus berat badan, sesuai dengan perhitungannya harus sesuai dengan ini. Jadi itulah kenapa resep itu harus sesuai dengan instruksi atau harus sesuai dengan cara penulisan. Jadi ulang lagi teman-teman ya, tadi sudah saya jelaskan juga bahwasannya bagian-bagian resep itu ada namanya inskripsio atau bagian yang top resep. Ada alamat, ada nama dokter mungkin, ada alamat praktek, mungkin klinik, puskesmas, nomor HP, dan ada juga tanggal. Setelah itu ada infakio, itu ada bagian huruf R di sini, termasuk resipe atau ambilat. Dan ada itu preskripsi adalah nama obatnya teman-teman, nama obatnya beserta dosisnya. Setelah itu ada signatur itu adalah perintah teman-teman. Setelah itu ada subskripsi, itu adalah paraf dari dokternya. Setelah itu ada pro. Nah, pro-nya seperti apa? Ada pro anak-anak siapa, umurnya berapa, alamat dia di mana, nomor HP-nya berapa. Nah, setelah itu baru resep itu bisa diserahkan ke apotek. Nah, kami pun di apotek itu juga
harus men-screening. Screening apa? Ada 3 screening yang harus kami lakukan di akun. Yang pertama yaitu screening administrasi. Bener nggak sih? Dari kop surat, dari tanggal, dari nomor, dari alamat, itu kami screening, kami tanya, kami konfirmasi kembali. Yang kedua itu ada screening farmasi. Screening farmasi itu seandainya anak umur 2 tahun seandainya mendapatkan resep tablet, bisa nggak kira-kira anak tuh minumnya atau seperti apa? Nah, itu harus kesesuaian dengan obat. Seandainya kita tidak ada resep tablet, kita adanya sirup, gimana nanti penyesuaiannya, itu adalah screening farmasi. Dan yang ketiga itu screening klinis. Nah, screening klinis itu lebih ke interaksi obat, teman-teman. Seandainya contohnya kayak obat-obat metformin tidak bisa dicampur dengan metil, seandainya obat itu harus sebelum makan atau sudah makan atau pada saat makan, itu juga harus kami sesuaikan dengan yang ada di sini. Apakah instruksi tadi yang dibuat benar? Kalau seandainya salah atau ada yang kurang tepat, kami harus mengkonfirmasi ke si penulis resep, itu ke dokter. Apakah ini ada kondisi khusus yang membuat harus seperti ini? Oke teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa dimaklumi dan harus diterapkan juga buat kita semua. Kalau seandainya saya salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.